Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, khususnya para pejuang CPNS tahun 2024 dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya kembali akan membahas soal TWK ya. Karena menurut pengakuan teman-teman yang sudah mengikuti tes di hari-hari sebelumnya menyebutkan bahwa TWK ini susah sekali untuk dikerjakan. Banyak yang gugur di TWK. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas TWK khusus untuk subtopik nasionalisme. Tentu saja pembahasan saya pada video ini mengacu pada FR teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu mengikuti tes di hari pertama, 2, 3, dan keempat, dan kelima ya. Oke, seperti apa kira-kira bentuk-bentuk soalnya dan bagaimana caranya kita melakukan analisis terhadap soal TWK ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum itu saya terlebih dahulu ingin mengajak kembali teman-teman untuk memahami ya, untuk memahami apa sebetulnya nasionalisme itu. Mungkin sudah ada yang tahu tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali. Jadi pokok utama dari nasionalisme adalah cinta dan kesetiaan terhadap bangsa serta negara. Jadi ini harus dipahami. Nah, nasionalisme itu menekankan cinta tanah air, solidaritas sosial, dan dedikasi untuk memajukan dan mempertahankan keutuhan bangsa. Nah, nasionalisme mendorong masyarakat untuk titik dua. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Di sini mengutamakan kebersamaan dan solidaritas dalam keberagaman demi menjaga persatuan bangsa. Identitas nasional, menghargai dan mempertahankan budaya, bahasa, dan sejarah bangsa sebagai ciri khas dan identitas bersama. Ketiga, kebebasan dan kedaulatan, berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara dari pengaruh asing. Keempat, pengorbanan dan pengabdian, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, termasuk pengorbanan untuk kepentingan nasional. Dan yang kelima, tanggung jawab warga negara. Di sini kita diminta untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan pembangunan nasional, serta menghormati hukum dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi teman-teman harus menghafal ini di luar kepala ya. Kalau teman-teman sudah memahami ini, nanti ketika ada soal, teman-teman tinggal menganalisis soal itu masuk di poin yang mana ya. Nah, soal itu masuk di poin yang mana. Oke, mungkin masih ada yang bingung-bingung ya. Ya, daripada bingung langsung saja kita coba lihat contoh soalnya, kemudian kita coba analisis bersama-sama. Contoh soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin terlibat untuk menjawab soal-soal yang ada di video ini, silakan sediakan alat catatannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, tolong dituliskan di kolom komentar. Oke, soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Baru-baru ini terjadi kasus pembubaran kajian secara apa? Sorry. Baru-baru ini terjadi kasus pembubaran sebuah kajian di ruang publik oleh sekelompok masyarakat yang merasa bahwa isi kajian tersebut tidak sesuai dengan pandangan mereka. Dalam menghadapi situasi seperti ini, sikap yang paling tepat sesuai dengan semangat nasionalisme dan kebebasan berpendapat di Indonesia adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya satu-satu ya. A. Membiarkan pembubaran terjadi sebagai bentuk kebebasan kelompok masyarakat tersebut untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka. B. Menghormati keputusan pembubaran karena menjaga keharmonisan masyarakat lebih penting daripada kebebasan berpendapat. C. Mendukung penyelenggara kajian untuk tetap melanjutkan acara tanpa mengindahkan kelompok yang membubarkan. D. Menjembatani dialog antar pihak untuk menemukan solusi damai tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Dan E. Membubarkan kajian sepenuhnya agar tidak terjadi kericuhan yang lebih besar dan merusak stabilitas sosial. Nah, untuk soal nomor 1 kira-kira jawabannya apa teman-teman? Hati-hati, perhatikan soalnya, analisis opsi jawabannya, jangan sampai salah. Kalau salah nilainya 0. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah D. Menjembatani dialog antar pihak untuk menemukan solusi damai tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Ingat ya, di pembahasan saya di video yang sudah saya upload di hari sebelumnya, itu saya sudah berapa kali saya jelaskan bahwa ketika kita bicara tentang konteks mendamaikan antara dua pihak yang sedang bertikai,
maka satu-satunya solusi yang paling ideal yang harus kita tempuh adalah dialog, ya. Jadi dialog ini merupakan solusi yang paling ideal yang bisa kita tempuh, yang bisa kita lakukan untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Pihak minoritas dan mayoritas, ya, pihak yang berbeda agama misalnya. Nah, untuk kontekstual ini terjadi antara kelompok yang tidak suka kajian dan kelompok yang sedang melaksanakan kajian. Bagaimana solusinya? Dialog. Jadi soal nomor satu ini jawabannya adalah D. Kita coba lihat satu-satu. Analisisnya seperti apa, ya? Kenapa saya tidak memilih A? Kenapa saya tidak memilih jawaban B? Kenapa saya tidak memilih jawaban C? Dan kenapa saya tidak memilih jawaban E? Nah, jadi untuk analisis soalnya di sini kita sudah bisa ketahui bahwa soal ini menguji pemahaman kita tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan menjaga ketertiban umum di tengah perbedaan pandangan, ya. Seperti saya katakan tadi, ada perbedaan pandangan antara yang melakukan kajian dan pihak yang membubarkan kajian. Nah, maka untuk menamaikan itu solusinya adalah dialog. Nah, kita akan coba lihat kenapa jawaban A tidak saya pilih atau saya anggap salah dalam soal ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat karena A ketika kita membiarkan pembubaran terjadi sebagai bentuk kebebasan. Kalau kita membiarkan pembubaran terjadi maka ya itu bisa memicu konflik yang lebih besar dan merugikan kebebasan berpendapat, ya. Nah, jadi yang namanya kajian itu ya tidak bisa kita bubarkan begitu saja. Kita harus lakukan yang namanya dialog. Jadi pilihan A ini tidak tepat. Kenapa bukan B? Karena pilihan B ini terlalu menekankan keharmonisan tanpa mempertimbangkan pentingnya kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari demokrasi. Nah, jadi kalau misalnya kita apa namanya membenarkan keputusan pembubaran kajian dengan alasan untuk menjaga keharmonisan, maka sama saja kita melakukan satu tindakan yang keliru, ya. Karena yang namanya minoritas itu, yang namanya orang yang berbeda pendapat dengan kita tidak bisa langsung tidak bisa langsung dibungkam begitu saja. Ada prosedurnya, ya, ada tata caranya, yaitu melalui dialog. Nah, kenapa bukan C? Ya, kalau misalnya kita pilih C, kalau kita tetap melanjutkan acara tanpa memperhatikan protes, maka tentu saja itu akan memperburuk situasi dan bisa menyebabkan kericuhan, ya. Nah, kenapa bukan E? Karena kalau kita membubarkan kajian sepenuhnya, maka itu merupakan salah satu cara yang ekstrim, ya. Dan cara itu bisa mengorbankan kebebasan berpendapat. Maka dari itu di sini opsi yang benar adalah D, ya. Nah, ini sudah menjadi opsi yang paling ideal, teman-teman. Pokoknya diingat-ingat saja, clue-nya itu ketika ada konflik, kita diminta untuk mendamaikan konflik, maka opsi yang paling tepat kalau di jawaban itu ada kata-kata dialog, maka itulah jawaban yang paling benar. Tidak usah melihat yang lain, ya. Langsung pilih saja dialog kemudian lanjut di soal berikutnya. Nah, jadi ingat, kalau ada konflik yang ingin kita damaikan antara minoritas dan mayoritas, antara kelompok satu dan kelompok yang lain, maka solusinya adalah dialog. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ya, kita lanjut soal nomor 2, ya, masih nasionalisme. Perhatikan. Di era digital, media sosial menjadi alat penting untuk menyebarkan informasi. Namun, media sosial juga sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan konten yang memecah belah masyarakat. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, sikap paling tepat yang harus dilakukan dalam menghadapi konten yang berpotensi memecah belah bangsa adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Menyebarkan konten tersebut ke grup atau komunitas untuk mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. B. Melaporkan konten tersebut ke platform media sosial serta otoritas terkait untuk ditindaklanjuti. Kemudian C. Memperhatikan dan membiarkan konten tersebut karena mungkin hanya akan ramai sesaat. Kemudian D. Mengomentari konten tersebut dengan kritikan yang tajam agar penyebarnya jera. Kemudian E. Memblokir akun penyebar konten tersebut untuk mencegah konten serupa muncul di masa mendatang. Nah, untuk soal nomor 2 ini kalau kita perhatikan opsi-opsinya ini mirip-mirip, teman-teman. Tentu saja akan sulit bagi kita untuk menentukan mana jawaban yang benar. Tapi ingat ada clue-nya, ya. Nanti sebentar kita lihat apa clue-nya. Jadi kita lihat dulu jawabannya. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah B. Melaporkan konten tersebut ke platform media sosial serta otoritas terkait untuk ditindaklanjuti. Nah,
kalau kita perhatikan soal ini berfokus pada etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab menjaga persatuan bangsa ya, berfokus pada etika. Nah, kemudian kita coba lihat lagi alasan-alasan saya kenapa tidak memilih opsi A, C, D, dan E. Saya kira jelas ini teman-teman. Kalau kita pilih opsi A berarti ya itu justru akan tetap memperluas dampak negatifnya ya. Kalau kita tetap menyebarkan konten ke grup atau komunitas untuk mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak, maka justru itu akan memperluas dampak negatif. Kemudian kenapa bukan C? Ya, kalau C ini ya ini merupakan solusi pasif dan tidak berkontribusi pada penanganan masalah. Jadi ketika kita memilih opsi C maka ini juga salah ya. Kemudian kenapa bukan D? Ya, kalau kita melakukan opsi D, maka itu hanya akan menambah kontroversi tanpa mengatasi sumber masalah. Ya, jadi kalau kita mengomentari konten ya dengan kritikan yang tajam dengan harapan bahwa itu bisa membuat jera pelakunya, maka itu tidak ada gunanya, teman-teman. Kemudian kenapa bukan E? Kalau kita memblokir akun penyebar konten, ya, ya memang itu bisa mencegah konten ya, konten seperti itu muncul kembali akun pribadi, tapi itu tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Kenapa? Karena kalau kita blokir kontennya, pasti akan muncul lagi konten-konten yang serupa atau orang yang buat konten itu pasti membuat akun lain lagi untuk muncul yang konten yang serupa. Maka solusi konkret untuk kasus seperti ini, untuk soal nomor 2 ini adalah itu tadi, ya melaporkan konten ke platform media sosial serta otoritas terkait untuk ditindaklanjuti. Ya, yang perlu diingat bahwa ketika ada soal seperti ini, maka jalan yang harus kita ambil adalah selalu mencoba untuk mencari alternatif bagaimana agar kita bisa melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib ya, ke otoritas terkait. Nah, kalau misalnya ada pilihan seperti itu maka saya kira itulah jawaban yang paling benar, teman-teman. Nah, eee, kira-kira apa ya, kemungkinan ya soal-soal seperti ini bisa saja membingungkan ya kalau misalnya kita jarang berlatih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah sering melatih, membaca-baca soal-soal seperti ini, saya rasa teman-teman sudah bisa menjawab dengan cepat ketika soal yang serupa muncul dalam tes nanti. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita coba lihat lagi soal nomor 3. Perhatikan pertanyaannya, dalam memperingati Sumpah Pemuda, generasi muda di Indonesia diharapkan mampu melanjutkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa. Pertanyaannya, cara yang paling efektif untuk memperkuat semangat kebangsaan di era modern adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Mengutamakan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya lokal. B. Mengembangkan interaksi yang harmonis antar suku dan agama dengan menekankan pentingnya dialog antar budaya. C. Menjaga jarak dari pengaruh budaya asing untuk mempertahankan identitas nasional yang kuat. Kemudian D. Membatasi peran bahasa asing dalam pendidikan agar generasi muda lebih fokus pada bahasa dan budaya nasional. E. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan menjalin kerjasama antar komunitas budaya untuk memperkuat persatuan. Soal nomor 3 ini jawaban saya adalah E. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan menjalin kerjasama antar komunitas budaya untuk memperkuat persatuan. Kenapa jawabannya E? Ya, sebentar kita lihat. Pertama-tama kita harus identifikasi dulu soalnya. Soal ini berfokus pada semangat Sumpah Pemuda dan Persatuan Bangsa dalam konteks modern. Kita bicara tentang persatuan bangsa, maka kita harus memahami bahwa ada aspek ya atau ada hal-hal bicara tentang persatuan bangsa, maka kita harus memahami bahwa ada aspek tertentu yang bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Apa aspek itu? Ya, bahasa Indonesia salah satunya ya. Jadi soal nomor 3 ini bicara tentang bagaimana kita menggunakan salah satu aspek yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks yang modern. Ya, kita bicara konteks yang modern. Kenapa saya tidak memilih opsi A? Karena kalau kita mengutamakan penggunaan bahasa daerah ya, maka itu kurang tepat ya, karena bahasa Indonesia itu harusnya menjadi bahasa yang harus selalu kita kedepankan dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Kalau kita mengutamakan penggunaan bahasa daerah, maka itu kurang tepat ya. Meskipun itu merupakan bentuk membanggakan budaya lokal, tapi ketika kita berinteraksi dalam masyarakat yang majemuk, ya itu tidak tepat, teman-teman. Yang harus kita kedepankan itu adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Kira-kira seperti itu caranya kita melakukan analisis. Nah, kemudian kenapa bukan B ya?
mengembangkan interaksi yang harmonis antar suku dan agama dengan menekankan pentingnya dialog antar budaya, ya memang bisa juga kita lakukan itu, ya, dialog antar budaya. Tetapi ya di sini masih kurang ya masih kurang. Ya, kenapa kurang? Karena lagi-lagi kita bicara tentang simbol persatuan bangsa. Dialog itu memang salah satu cara untuk mewujudkan persatuan, tapi prosesnya panjang, teman-teman. Nah, apalagi kalau kita diperhadapkan pada konteks masyarakat yang menjebok, maka di situ kita harus bisa mengambil satu opsi apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai alat pemersatu. Ya, bukan tidak lain dan tidak bukan yaitu bahasa Indonesia, ya. Maka bahasa Indonesia ini menjadi titik sentralnya. Nah, jadi penggunaan bahasa Indonesia itu merupakan salah satu opsi yang tepat untuk mempersatukan masyarakat yang majemuk, kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa bukan C, menjaga jarak dari pengaruh budaya asing untuk mempertahankan identitas nasional, saya kira itu tidak mungkin kita lakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Yang namanya budaya asing ya tidak bisa lagi kita hindari. Ya, apalagi hari-hari kita menggunakan sosial media, hari-hari kita berinteraksi lewat sosial media, lewat dunia maya, maka namanya budaya asing itu tidak bisa lagi kita hindari. Maka opsi C ini tidak bisa dijadikan sebagai jawaban untuk soal nomor 3. Kemudian kenapa bukan D? Ya, membatasi peran bahasa asing dalam pendidikan agar generasi muda, saya kira tidak bisa juga ya. Tidak bisa juga kita membatasi bahasa asing dalam pendidikan, karena itu justru dapat mengurangi kemampuan bersaing kita di tingkat global, ya. Nah, jadi opsi E ini merupakan opsi yang paling ideal untuk menjawab soal nomor 3, ya, yaitu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan menjalin kerjasama antar komunitas budaya untuk memperkuat persatuan, ya. Apalagi konteksnya Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu kalau ada yang masih ingat, itu dideklarasikan pada bulan Oktober ya kalau tidak salah. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4 ya. Jadi soal-soal yang saya bahas ini merupakan soal-soal yang katanya ini muncul dalam tes ya, dalam tes ini berdasarkan FR teman-teman yang sudah mengikuti tes di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Soal nomor 4 perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Indonesia akhir-akhir ini menghadapi masalah kebocoran data pribadi yang dapat berdampak buruk pada keamanan nasional dan individu. Kebijakan nasional yang paling tepat untuk melindungi data pribadi dan menjaga integritas digital di era modern adalah titik-titik opsinya. A. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia dan membatasi akses mereka terhadap data pengguna. B. Menerapkan regulasi yang ketat terhadap penyimpanan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan baik nasional maupun internasional. C. Menghentikan sementara semua aktivitas digital yang memerlukan data pribadi hingga ada jaminan keamanan penuh dari pemerintah. D. Meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi secara online. Dan E. Menyerahkan sepenuhnya keamanan data pribadi kepada lembaga negara dengan menutup akses pihak swasta terhadap informasi pengguna. Hati-hati ketika teman-teman berhadapan dengan model soal seperti ini. Opsi jawabannya hampir semuanya bisa dikatakan benar, tapi ada satu jawaban yang paling benar. Maka dari itu kita perlu mencermatinya dengan baik. Nah, di sini saya menjawab B ya, menerapkan regulasi yang ketat terhadap penyimpanan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan baik nasional maupun internasional. Intinya seperti ini teman-teman. Ketika kita diperhadapkan dengan kebijakan ya. Kalau soalnya itu berhubungan dengan kata-kata kebijakan. Nah, maka opsi jawabannya itu harus opsi jawabannya itu harus terkait dengan namanya regulasi, ya. Kebijakan nasional berarti harus ada regulasi, penerapan regulasi. Nah, kenapa regulasi? Ya karena kita bicara tentang kebijakan, ya. Untuk mewujudkan kebijakan nasional yang tepat, ya, maka kita perlu regulasi yang kuat. Nah, kenapa opsi A saya tidak pilih, opsi C saya tidak pilih, ya? Kenapa opsi D saya tidak pilih dan kenapa opsi E saya tidak pilih? Nah, kita coba lihat sama-sama alasan-alasannya ya. Nah, di sini kenapa bukan opsi A? Karena kalau kita berfokus pada pengawasan terhadap perusahaan asing, maka ini hanya menyelesaikan sebagian masalah, tidak menyeluruh, ya. Kita hanya fokus mengawasi ya perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia. Apakah itu selesai persoalan? Tidak, ya. Tanpa adanya regulasi, maka pengawasan itu tidak akan ada artinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa bukan C, ya? Menghentikan sementara semua aktivitas. Wah, tidak bisa.
tidak bisa kita hentikan kita punya aktivitas. Kenapa? Karena hampir semua aktivitas kita saat ini itu terkait dengan teknologi. Kalau kita hentikan aktivitas teknologi, maka selesai sudah aktivitas kita. Selesai sudah pekerjaan kita, tidak ada yang bisa kita kerjakan. Maka ini merupakan salah satu pilihan yang ekstrim dan tidak bisa kita lakukan. Karena memang ketergantungan kita pada aktivitas teknologi, aktivitas kita itu sangat tinggi. Ya, kita lihat sekarang kita mau rapat online, belajar online, cari materi online dan lain sebagainya. Nah, kenapa bukan D, meningkatkan literasi? Ya, peningkatan literasi memang penting, tapi lagi-lagi itu tadi bicara tentang kebijakan. Bicara tentang kebijakan berarti harus ada regulasi seperti itu. Nah, kemudian kenapa bukan E? Ya, menyerahkan sepenuhnya kewenangan data kepada lembaga negara dan menutup akses pihak swasta. Tidak bisa. Negara tidak bisa berjalan sendiri. Ya, harus menggandeng pihak swasta. Kalau negara berjalan sendiri maka dia akan kewalahan. Ya, harus butuh pihak swasta. Maka opsi E ini dianggap salah. Oleh karena itu, untuk pertanyaan soal nomor 4 ini jawaban yang paling benar adalah B. Ya. Kenapa B? Karena itu tadi kita bicara tentang kebijakan nasional. Nah, memberikan solusi menyeluruh dan regulasi yang ketat untuk semua perusahaan baik nasional maupun internasional. Ini mencakup langkah yang paling sistematis dan universal. Jadi kita buat regulasinya untuk menguatkan kebijakan nasional kita. Kira seperti itu ya. Jadi kita cari jawaban yang paling masuk akal ya. Yang paling bisa mencakup keseluruhan yang paling bisa menjawab semua persoalan ya. Jadi bukan parsial. Jadi ketika pilihan itu diambil, maka pilihan itu bisa menjawab semua persoalan yang ada, tidak menyelesaikan persoalan secara parsial ya. Nah, makanya opsi B ini menjadi opsi yang paling benar menurut saya untuk menjawab soal nomor 4. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5 ya. Perhatikan, Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Salah satu tantangan dalam menjaga persatuan nasional adalah menghadapi konflik horizontal yang berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan Pancasila, tindakan berikut ini yang paling tepat untuk mencegah konflik sara adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hanya berinteraksi dengan kelompok yang seagama dan satu suku agar tidak menimbulkan perselisihan. Saya kira ini keliru ya. Dari kata-katanya ini sudah salah. B. Memperkuat sistem hukum yang menghukum keras setiap pelaku konflik sara dan melihat latar belakang sosialnya. Bisa saja benar. C. Mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok masyarakat yang latar belakang berbeda untuk membangun toleransi. Bisa saja benar. D. Menghindari pembahasan isu-isu sensitif terkait sara di media massa dan ruang publik. Bisa saja benar. Dan E. Mengedukasi masyarakat untuk memprioritaskan kelompok mayoritas dalam pengambilan keputusan untuk mencegah ketidakpuasan kelompok minoritas. Bisa saja benar. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban saya adalah C. Mendorong dialog. Nah, ini lagi-lagi kita bicara tentang mendamaikan ya, mendamaikan konflik, pencegahan konflik. Kita bicara tentang mendamaikan konflik, pencegahan konflik, maka jawabannya tidak lain bukan adalah mendorong dialog dan kerjasama. Dialog, kuncinya dialog. Ketika soalnya itu berbicara tentang konflik, mendamaikan perseteruan dua kelompok dan lain sebagainya, maka jawabannya tidak usah cari yang lain, silang saja yang lain, maka teman-teman sudah bisa menemukan jawaban yang benar, yaitu C ya, mendorong dialog. Tidak ada yang lain kalau kita bicara tentang konflik. Nah, beberapa alasan yang bisa saya kemukakan terkait dengan kenapa saya memilih opsi A, B, D, dan E ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau kita pilih A ya, menganjurkan interaksi terbatas dengan kelompok yang sama suku dan agama, ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika ya, yang meningkatkan persatuan dalam keberagaman. Sekiranya ini jelas salah ya. Kenapa bukan B? Ya, kalau B ini ya berfokus pada hukuman keras. Nah, pendekatan ini kurang mengutamakan pencegahan dan justru bisa menimbulkan ketegangan yang lebih lanjut. Ya, dan ini juga salah. Kenapa bukan D? Karena menyarankan menghindari pembahasan isu sensitif. Padahal isu sara itu tidak bisa dihindari, harus dibahas. Ya, harus didiskusikan. Karena ini isu yang sensitif, maka itu juga harus didiskusikan. Kalau kita hindari maka tidak akan pernah selesai itu masalah ya. Nah, kalau kita hindari maka itu justru akan menghambat penyelesaian masalah dan malah menimbulkan prasangka seperti itu. Nah,
Kenapa bukan E, mendukung prioritas kelompok mayoritas yang bisa mengimbangkan ketidakadilan dan memperparah konflik SARA, ya. Kalau kita memprioritaskan satu kelompok, maka justru itu akan memantik perselisihan, akan memantik keributan, memantik kerusuhan. Akan ada prasangka, kenapa itu dibela-bela kan seperti itu. Kenapa itu lebih diprioritaskan? Kenapa yang mayoritas lebih diprioritaskan dibandingkan minoritas? Ya, kalau kondisinya seperti itu ya tidak lama pasti akan ada konflik lagi. Maka dari itu untuk menjawab model soal seperti ini, ya kita harus mencari opsi jawaban yang ada kata-kata dialognya. Ya, ya. Pokoknya ini harus teman-teman ingat. Ketika bicara konflik, mendamaikan konflik, pertengkaran, perseteruan, maka jawabannya itu adalah dialog, ya. Mendorong dialog dan kerjasama. Nah, kenapa? Karena itu sesuai dengan semangat musyawarah dan toleransi dalam Pancasila. Oke. Ya mudah dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, karena saya punya penjelasan juga lompat-lompat sedikit ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Oke, pada akhirnya selama kita bersungguh-sungguh dalam berjuang, dalam berusaha, dalam belajar, maka Tuhan tidak akan pernah menyanyiakan usaha serta doa kita. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang agak panjang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada hal-hal yang ingin dibahas, yang ingin didiskusikan, dan teman-teman menginginkan itu dibahas dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan coba bahas di channel ini sesuai dengan kemampuan saya yang mungkin sedikit terbatas ya. Oke, saya kira itu saja. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.